iPhone ini merupakan iPhone pertama dengan desain kamera 3, khas boba ala-ala, yang pada saat perilisannya, yakni tahun 2019 akhir, cukup fenomenal dan mengejutkan banyak fans. Dan memang, iPhone 1 ini disiapkan untuk meramaikan persaingan pangsa pasar flagship pada saat itu, yang memang di-compare head-to-head dengan Samsung Galaxy S20 series. Apa itu? Yap, iPhone 11 Pro. Dengan dibagi lagi menjadi dua jenis ya, yakni iPhone 11 Pro biasa dan 11 Pro Max, yang perbedaannya hanya ada pada luas layar dan kapasitas baterai. Tak lupa juga, Apple menyematkan fitur-fitur mumpuni pada iPhone ini, terutama peningkatan dari segi kamera yang dalam video perilisannya, kameranya ini mampu menggantikan kamera studio sekalipun. Namun, apakah semua hal tersebut masih relevan sampai sekarang? Apakah iPhone 11 Pro ini mampu menangani berbagai aplikasi dan skenario penggunaan di tahun 2023 ini? Mari kita bahas dan ulas secara ringkas. Disclaimer dulu ya, untuk unit yang akan kita ulas di sini ialah iPhone 11 Pro. Biasa ya. Oke, lanjut. Untuk desain dari 11 Pro ini, tampak depan seperti halnya iPhone-iPhone pada umumnya, yakni layar full dengan poni di atasnya. Penempatan poni ini bukan tanpa maksud dan tujuan ya. Di sini disematkan kamera depan dengan True Depth Sensor untuk Face ID tentunya. Bentang layar 11 Pro di depan ini memiliki luas layar 5,8 inci, yang dimana luas layar tersebut cukup nyaman untuk digunakan oleh orang-orang yang memiliki jari yang cukup besar seperti saya ini. Lalu berlanjut ke belakang sini terdapat 3 lensa kamera yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda juga, yakni lensa telefoto, ultrawide, dan lensa wide. Dan untuk logo Apple-nya di sini sudah di tengah ya. Casing belakangnya ini terbuat dari kaca dengan finishing matte yang membuatnya terlihat cukup mewah dan elegan. Kenapa pemilihan bahannya ini? Ya, karena selain terlihat lebih mewah, bahannya yang digunakan ini agar iPhone ini bisa diisi daya dengan sistem wireless charging. Berlanjut ke sisi samping, di sini terdapat tombol volume atas bawah dan tombol profil. Kemudian di atas ini polos, dan di samping ini terdapat tombol power serta SIM tray. Kemudian di bawah sini terdapat port Lightning tentunya yang sudah mendukung pengisian daya fast charging hingga 18 watt. Dan kanan kiri ini ialah speaker dan mic. Beratnya sendiri memiliki berat 226 gram, yang tidak ringan banget dan juga tidak berat banget gitulah. Pas. Ketebalannya sekitar 8,1 mm yang cukup tipis juga apabila digunakan tanpa case. Overall, desainnya ini cukup bagus dan masih proper untuk sekarang, apalagi 3 lensa kameranya ini. Orang-orang akan tetap ternotis bahwa ini iPhone merupakan varian yang Pro, varian iPhone tertinggi di lini flagship-nya. Selanjutnya soal layar, apakah output warna yang ditampilkan dari layarnya ini cukupan? Ya tentu saja, dengan mengusung Super Retina XDR OLED, secara teknis layar iPhone 11 Pro ini dapat menghasilkan warna dan kecerahan yang cukup bagus. Untuk responsivitasnya di sini sangat baik, terlepas dari usia iPhone ini yang sudah mulai memasuki tahun keempat sejak pertama perilisannya. Untuk resolusi layarnya ialah 1125 x 2436 pixel dengan rasio 19,5 banding 9, yang dimana kerapatan pixel layarnya ini memiliki kapasitas 448 ppi atau pixel per inch. Dan apabila kita bandingkan dengan iPhone 11 biasa, jadi 6,1 inci versus 5,8 inci. Bentang layarnya menurut saya pribadi sih tidak terlalu bongsor-bongsor amat lah, pas. Berlanjut ke spesifikasi, chipset A13 Bionic termasuk chipset paling ngebut pada masanya. Dan untuk chipset ini masih termasuk muda dan masih powerful untuk saat ini. Mengingat umur dari chipset ini yang sudah hampir memasuki tahun keempat sejak pertama kali keluar. Dipadukan dengan RAM 4GB, menjalankan aplikasi pun masih optimal. Untuk dipakai main game, masih lancar-lancar saja. Yang dimana untuk bermain game masih mendapat settingan grafis rata tengah dengan FPS yang cukup stabil alias playable. Multitasking yang dilakukan oleh iPhone ini juga masih overkill, lancar-lancar saja. Edit video atau buat video jedak-jeduk pun masih bisa. Dukungan iOS pun masih didukung. Untuk sekedar kalian tahu ya, bahkan chipset Apple A13 Bionic ini masih digunakan pada produk Apple terbarunya, yakni pada tahun 2021 kemarin. Coba tebak. Yap, iPad generasi ke-9. Ini membuktikan bahwa chipset A13 Bionic ini masih proper untuk digunakan berbagai aktivitas dalam menjalankan berbagai skenario penggunaan hingga saat ini. Mengenai masalah softwarenya, iPhone 11 Pro mengusung iOS 13 pada saat pertama kali diperkenalkan ke publik, yakni pada September 2019 silam. Dan untuk sekarang, iPhone 11 Pro ini masih terdukung hingga iOS 16.3, yang diasumsikan umur update softwarenya masih lumayan panjang ya.
mengingat Apple yang masih mengoptimalisasi iOS-nya pada produk-produk rilisannya terdahulu. Lalu dari segi baterai, iPhone 11 Pro ini memiliki kapasitas daya baterai sebesar 3046 mAh, yang untuk kondisinya bisa dibilang 50/50 ya, atau dalam artian wajar dan tidak wajar. Wajarnya ialah karena iPhone ini memiliki bentang layar yang lebih kecil daripada varian yang biasa, jadi memiliki daya baterai yang lebih kecil dari iPhone 11 series lainnya. Dan tidak wajarnya ialah karena apabila daya baterainya ini dibandingkan dengan Android, mid-range terutama, iPhone ini sangatlah minim atau kecil dari segi baterai tersebut. Namun jangan lupa, ini iOS, beda dengan OS sebelah ya, yang dimana optimalisasi daya baterainya bisa lebih sedikit tahan lama daripada OS merek sebelah. Untuk SOT-nya bisa dibilang cukup kecil alias lumayan boros sih, namun tidak seboros iPhone seri 10 kemarin, dengan skenario penggunaan sehari-hari yakni sosmed, WA, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Sesekali login ML pun juga bisa. Hal tersebut menghasilkan iPhone 11 Pro ini dicas 2 kali dalam sehari. Untuk spekernya pun cukup keras dan karakter suara yang dihasilkan bulat juga sih. Masih gurih untuk ukuran HP keluaran lama. Lanjut soal kemampuan fotografi di iPhone ini. 3 lensanya di sini pun bukan hanya pajangan saja, namun kesemua lensanya memiliki fungsi yang masing-masing sudah dirancang. Untuk ketiga kameranya ini disematkan dengan kapasitas 12 megapiksel ya, dan terdiri atas satu lensa wide, lensa ultrawide, dan lensa telephoto. Untuk hasil-hasil fotonya khas iPhone seperti biasa, neutral to warm, yang warnanya cukup soft di mata namun tetap detail dan tajam. Kontrasnya di sini pun lumayan bagus. Mengenai perekaman video, iPhone 11 Pro ini sudah bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps. Intinya kameranya ini tidak kalah apabila dibandingkan dengan HP mid-range keluaran terkini. Yap, dan ini menggunakan kamera iPhone 11 Pro yang bisa dibilang detailnya cukup dapat. Mic-nya ya kualitasnya suara seperti ini ya. Untuk warnanya ya biasalah, khas iPhone, neutral to warm, dan warnanya ya untuk autofocusnya juga bagus. Autofocus bagus. Oke. Intinya kalau kalian cari iPhone yang bagus untuk video ya ini juga termasuk sih worth it. Pada kesimpulannya, hal yang bisa kita ambil di sini ialah iPhone ini masih cukup proper untuk tahun 2023 ini. Mengingat update software yang masih didukung, kualitas kamera yang cukup bagus, build quality yang solid, harganya yang sudah mulai terjangkau dari harga rilisnya, serta kemampuan iOS di sini yang bisa dibilang masih lumayan mumpuni untuk ukuran sekarang, terutama dalam menangani game-game terkini. Masih bisa melibas game tersebut dengan eksekusi yang cukup smooth. Namun, terlepas dari beberapa kelebihan tadi, tentunya ada beberapa poin minus alias kekurangan yang cukup signifikan apabila kalian akan meminang iPhone 11 Pro ini. Kekurangan yang utama ialah daya baterai yang cukup kecil untuk penggunaan dengan intensitas yang tinggi atau sering digunakan. Hal ini membuat kalian terlalu bergantung pada ketersediaan charger atau power bank. Selain itu, dukungan sinyal yang belum 5G alias masih 4G ya, membuat iPhone ini belum cukup future-proof. Ya, meski sinyal 5G sendiri di Indonesia belum merata, namun hal ini cukup bisa dijadikan pertimbangan. Lalu bagi kalian yang akan membeli iPhone 11 Pro ini, ada hal yang cukup penting untuk dipertimbangkan, yakni apa yang kalian butuhkan dari iPhone 1 ini. Di satu sisi, kalian harus pandai-pandai mencari iPhone 11 Pro yang bekas dengan kondisi prima. Dan yang utama ialah masalah IMEI-nya ya. Bisa dibilang kalian harus mencari iPhone 11 Pro X iBox bila kalian akan menjadikan iPhone ini sebagai daily driver. Kemudian, bagi kalian user iPhone 11 Pro atau pengguna iPhone 11 Pro ya, yang sekarang masih memakainya nih, bila kalian masih nyaman-nyaman saja, ya silahkan digunakan saja. Toh ya iPhone ini bisa saya katakan untuk estimasi usianya masih cukup lama, kamera yang bagus, dan performanya yang masih mumpuni untuk ukuran HP rilisan 3 atau 4 tahun yang lalu.
Tapi itu semua bila kalian betah dengan performa baterainya ya. Tidak boros banget, namun juga tidak awet. Sedengan lah istilahnya. Akhir kata, iPhone 11 Pro ini masih 50-50 untuk where to buy. Yang dimana sekarang harga bekasnya ada pada range 7 jutaan, yang tergantung kondisi, kelengkapan, dan varian memorinya ya. Sah-sah saja apabila kalian akan membelinya dengan tetap memperhatikan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Where to buy, bila kalian membutuhkan iPhone ini dengan kualitas kamera yang lebih bagus dari seri iPhone biasa, performa yang cukupan, serta desain dan build quality flagship khas Apple. Semua akan kalian dapatkan di iPhone 1 ini. Dan menjadi tidak worth to buy apabila kalian akan menjadikan iPhone ini sebagai satu-satunya daily driver yang kalian harapkan dalam segi ketahanan baterai. Ini cukup berpengaruh sih, serius. Dan itulah video tentang iPhone 11 Pro ini. Dan tetaplah ingat, setiap ada kelebihan pastinya ada kekurangan, setiap ada kekurangan pastinya ada kelebihan. Share bila kalian berkenan, like bila kalian suka, komentar untuk memberikan saran, dan subscribe agar tidak ketinggalan. Salam hangat dari saya, sayonara.